Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dodi Alpayet. Saya kelas 5A dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Kesalahan Sintaksis dalam Penulisan Bahasa Arab pada buku Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10 terbitan tahun 2024, studi kualitatif sintaksis dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Arab. Latar belakang masalah. Jadi dalam setiap buku pedoman itu harus meningkatkan kemampuan siswa, baik dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Jadi buku yang digunakan oleh guru harus menyampaikan materi agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Menurut Nana dan Hari, buku pedoman berfungsi sebagai panduan terstruktur untuk mendukung pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Di Indonesia sendiri, kurikulum itu telah diperbaharui sehingga buku pedoman yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab pun akan berubah. Namun pembaruan ini tuh menyebabkan kesalahan penulisan yang mendorong penulis untuk meneliti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam buku tersebut. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kesalahan penggunaan file dalam buku Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10. Kemudian yang kedua, apa saja kesalahan penggunaan maf'ul bih dalam buku Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10. Kemudian selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah menentukan kesalahan penggunaan file dalam buku Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10. Dan yang kedua, menentukan kesalahan penggunaan maf'ul bih dalam buku Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri itu agar dapat memperkaya kajian mengenai penggunaan kaidah dalam penulisan buku bahasa Arab yang digunakan di tingkat sekolah menengah. Kemudian selanjutnya untuk manfaat praktisnya, yang pertama itu bagi penerbit dan penulis buku. Hasil penelitian ini tuh dapat digunakan agar memberi masukan pada penerbit dan penulis buku supaya meningkatkan kualitas buku ajar bahasa Arab yang mereka terbitkan. Kemudian yang selanjutnya bagi guru dan pengajar bahasa Arab. Penelitian ini digunakan agar memberikan wawasan bagi para guru bahasa Arab mengenai jenis-jenis kesalahan penulisan sintaksis yang mungkin terjadi dalam buku ajar yang digunakan di kelas. Kemudian yang ketiga bagi siswa, hasil penelitian ini dapat membantu siswa dalam memahami pentingnya ketepatan penulisan dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya bagi peneliti itu sendiri atau peneliti selanjutnya agar dapat menjadi dasar dari penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan kata dalam buku ajar bahasa Arab. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Metode yang digunakan peneliti untuk meneliti dalam penelitian ini yaitu analisis konten kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu merupakan data dari buku ajar Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10. Kemudian teknik analisis data yaitu inventarisasi data atau unitisasi data yaitu mengumpulkan data-data yang ada. Kemudian yang kedua itu mengklasifikasi atau kategorisasi data, yaitu mengkategorikan yang mana yang benar dan yang mana yang salah dalam data tersebut. Kemudian yang ketiga itu penafsiran atau analisis data, yaitu menganalisis data-data yang salah agar menjadi sebuah data dalam penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 6 rangka berpikir dalam penelitiannya. Yang pertama itu buku ajar bahasa Arab yang merupakan sumber datanya. Kemudian buku ajar Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10 terbitan 2024.
Kemudian banyaknya kesalahan penulisan kaidah bahasa Arab dalam buku Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10 terbitan 2024. Kemudian penulisan buku ajar harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab yang benar. Kemudian kaidah nahwu yang merupakan grand teori dalam penelitian ini, dan judul analisis kesalahan penulisan sintaksis dalam buku Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10 terbitan tahun 2024. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Pertama, yaitu mengamati buku Semangat Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 10. Kedua, memilah dan memilih data. Ketiga, memetakan data sesuai dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan, yaitu dalam kategori ini itu kaidah nahwu. Yang keempat, menganalisis data yang diperoleh dari pemetaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, tinjauan pustaka atau studi terdahulu. Di sini peneliti menemukan dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Yang pertama itu analisis kesalahan sintaksis dalam buku teks bahasa Arab untuk perguruan tinggi keagamaan Islam. Persamaannya di sini sama-sama menganalisis kesalahan sintaksis dalam buku bahasa Arab. Namun perbedaannya itu dari segi datanya, yang dimana dalam penelitian terdahulu ini menggunakan buku teks bahasa Arab untuk perguruan tinggi, sedangkan peneliti hanya menggunakan buku teks bahasa Arab untuk tingkatan sekolah menengah dalam penelitian ini. Selanjutnya itu kesalahan morfosintaksis pada buku ajar bahasa Arab kelas 5 MI terbitan Departemen Pendidikan Hidayatullah. Persamaannya sama-sama menganalisis kesalahan sintaksis, namun perbedaannya itu dari segi buku ajar yang digunakan, yang dimana studi terdahulu ini menggunakan buku ajar untuk kelas 5 MI, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan buku ajar bahasa Arab kelas 10 MA. Mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.